يا نور. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nashhadu bi kulli al-ahwal nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi salawatu wassalam alaihi ila sama'i dunya wa ilal akhirah abada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-hadirun fa inna insyaallah mubarakan lana fi hadhihi ta'lim min ilmillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan insyaallah Allahumma izlana min kullil musibah wal baliyah wal fitnah wa fitnatil haya'i wa fitnatil hayati wa fitnati corona, virus corona awil musibah aw fiha yusamma su'il qada fi kullil biladi dunya wa khususan fi biladil muslimin amatan. Allahumma izlana walil muslimina wal muslimat ya Allah min kullil bala wal baliyah wa min kullil musibah khususan musibatil corona. Amin ya rabbal alamin. Fanaqulu bi hadhil kalimah min qauli Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Faqala al-mu'allif rahimahumullah an-nafs au al-qalbul mu'minu la ya'rifu lima wa kaifa la ya'rif bal yaqulu bala'un nafsi kulluha mukhalifatun munazi'ah. Hati seorang mukmin itu, kata beliau, tidaklah dia mengetahui. Bagaimana mengetahui itu? Hati seorang mukmin pada asalnya tidak akan pernah mengetahui siapa Tuhan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada diri manusia itu kemudahan-kemudahan pada dirinya untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bal yaqulu bala'un nafsi kulluha, tetapi ada di dalam itu untuk mengenal Allah itu ialah sesuatu yang bersalahan dengan dirinya, mukhalifatan munazi'atan, yaitu melawan hawa nafsu dirinya. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu pokok orang kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah melawan hawa nafsunya, menghindari sesuatu yang sifatnya yang selalu konkordan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu dimaksud adalah amaratum bisu, yaitu hawa nafsu yang suka cenderung mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan, kemudian berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman arada islah, barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, qalbunnya, hatinya, fal yujahidha hatta ya'mana syarruha, ya'mana syarruha kulluha syarrun fi syarrin. Maka kalau dia ingin memperbaiki dirinya itu, hatinya itu, satu-satunya jalan, kata beliau, ialah berjuang untuk tetap memberi keamanan pada dirinya dari kejahatan dirinya atau kejahatan dari sekelilingnya. Kejahatan dirinya itu ialah gejolak hawa nafsu dirinya, gejolak keinginan-keinginan untuk berbuat buruk. Kulluha, seluruhnya, syarrun fi syarrin, kejahatan di dalam kejahatan,
keburukan di dalam keburukan. Fa iza juhidat at'am wa atma'anat, bila engkau sudah berjuang, wa atma'anat, maka pastilah akan engkau dapatkan ketenangan itu. Sorot kulluha khairan fi khairin, maka engkau akan melihat di saat ketenangan itu jadilah khairan fi khairin, kebaikan demi kebaikan. Tasyiru muwafaqatin fi jami'i ta'ati, maka jadilah serasi konkordan fi jami'i ta'ati, setiap ketaatan yang engkau lakukan tanpa ada pertentangan-pertentangan di dalam hatimu, tanpa ada pertentangan-pertentangan dengan hawa nafsumu. Wa fi tarki jami'il ma'asi, bahkan dengan mudah engkau dapat meninggalkan jami'il ma'asi, seluruh kemaksiatan-kemaksiatan, seluruh yang bertentangan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahina idzin yuqalu laha, maka layaklah orang itu mendapatkan anugerah dari Allah, seperti firman Allah, anugerah itu, ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai diri yang sudah mencapai nafsu mutmainah, irji'i, kembalilah kepadaku, ila rabbiki, kepada Tuhan kalian, radiyatan mardiyatan, dengan ridho hati kalian kepada Allah, mardiyatan, dan kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Fa ya ayyuhal insan fi ahwalil jumlati lihajihi fi kitabihi Sirrul Asrar lil makna al insan bidarkil asfal wa yaqulu minal Qur'anil Karim, bahwa manusia itu ternyata pada asalnya dia suci, kemudian jatuh dia ke lembah kehinaannya. Seperti di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun gairu mamnun. Fal makna fiha al awal khalaqnal insana fi ahsani taqwim li fitratihi fitratan kudusiyatan. Fitrah yang pertama Allah ciptakan pada diri manusia itu suci, ruhnya suci, ruh manusia itu suci. Kemudian dalam kitab Sirrul Asrar, penciptaan itu sudah ada sejak ajali manusia. Parruhul insan fi alamil jabarut, maka ketika penciptaan itu manusia diciptakan pada ruhnya di alam jabarut, kemudian dimasukkan yuduqalahu fi jasadil insan, dimasukkanlah ia pada jasad manusia itu. Maka pada saat dimasukkan ke jasad manusia itu, asiklah roh itu pada kehidupan duniawi ini. Pada jasad itu ada nafsu, ada hawa nafsu pada diri manusia. Timbullah kegemaran-kegemaran roh itu kepada kehidupan dunia ini. Fa inna dunya la'ibun wa lahwun. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, dunia itu la'ibun wa lahwun, banyak permainan, banyak rangkapan, banyak jebakan-jebakan yang menjatuhkan manusia ke dalam kehinaan. Summa radatnahu asfala safilin, maka jadilah manusia bergelimang dengan dosa-dosanya. Nah, gitu kan, bergelimang dengan dosa-dosanya. Summa, kemudian mereka tetap di dalam ma'asiyah, dalam kemaksiatan mereka. Maksiat itu dalam ilmu agama, arti maksiat itu artinya menentang Allah, menentang agama Allah, atau menentang firman-firman Allah, atau menentang perintah-perintah Allah. Itu maksiat artinya. Nah,
Lalu Al-Quran mengatakan dalam Quran surah Al-Insan, illalladzi, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka falahum, mendapatkan balasan. Ajrun itu balasan. Jadi selama ini balasan itu kita anggap pahala ya. Betul juga, itu tidak salah. Sebenarnya ajrun itu juga ada pengertian yang lain. Al-jannah maksudnya adalah palahum ajrun, mereka itu mendapatkan jannah Allah, ajrun ghairu mamnun, yang tidak terkira-kira lagi, yang nikmatnya yang tidak bisa terbayangkan, indah dan nikmatnya. Fal awal fi hadhil kalimat amanu wa amilus solihat. Al awalu fiha al amanu, yakni al iman, imanum billahi. Wa kaifa imanum billahi bi ilmillah, bagaimana keimanan itu supaya sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasani, wa kaifal amalu atau al a'malul insan lillahi ta'ala au fiha bi huduril ikhlas, bagaimana supaya amal itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas sahih bila riya was-sum'ah wa ghairi fiha, maka satu-satunya cara supaya kita ikhlas dalam beramal itu kita tinggalkanlah padanya sum'ah dan riya, atau hal-hal yang sifatnya menjadikan merusak amal kebaikan itu. Nah, inilah maka seseorang itu sempurna, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bila dia beriman memahami keimanannya, kemudian dia beramal soleh memahami amal solehnya. Fa inna fi amali soleh la yudkhulahu fi jannatin naim, karena sesungguhnya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, menurut beliau, amal-amal soleh kalian itu tidak akan memasukkan kalian ke dalam surga. Limaza? Lil makna ayat ajrun fi indillah, karena sesungguhnya ajrun itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. La fi amalikum, bukan karena amal seseorang. Li annahu fiha illa min rahmatillah, kecuali seseorang itu menyadari surga itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fiha li du'ai alal mayyit awil janajais, jenazah-jenazah yang kita doakan, biasanya kita berdoa min qauli hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, topik sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fir lahu warhamhu wa fihi wa'fu anhu wala fihi ajrun. Doa itu tidak menunjuk adanya pahala yang kita doakan, tapi yang kita harapkan ada ampunan Allah. Allahumma fir lahu warhamhu, kasih sayangnya Allah, apalagi wa'afihi wa'fu anhu, selamatkan dia, wa'fu anhu, beri dia kemaafan. Bila 4 masalah ini diterima Allah, dikasih kepada si mayit itu, falahul jannah, maka dia masuk surga. Subhanallah. Wa kaifa law annahu li ahlil maksiat, bagaimana kalau si mayit itu ahli maksiat? Tidak ada masalah kalau sudah Allah memberi ampunan, rahmat, apalagi dan kemaafan, ya kah? Nah, afiat, keselamatan, falahul jannah, maka baginya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fa inna fiha li amali soleh, maka sesungguhnya amal soleh itu batal ya, sia-sia. Bal wa kaifa, bagaimana semangat kita untuk beramal soleh kalau demikian? Fa yaqulu fiha liqauli Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kata beliau amal soleh itu yuftahu fihi ilas samai, sesungguhnya amal soleh yang kita kerjakan itu adalah membuka tirai kita kepada Allah agar kita selalu diampuni Allah, dikasih sayangi Allah, diberikan afiat oleh Allah,
diberikan Allah kemaafan kepada kita. Nah, itulah hakikat amal soleh. La piha li amalin ala amalin kamisli jibal. Tidaklah amal soleh itu seperti kita menumpuk tanah al-ardi, tadi tanah kita tumpuk demi tumpuk sampai jadi gunung, sehingga dihitunglah amal soleh itu berapa banyaknya amal soleh itu. Gitu maksud kita kan. Kalau selama ini kan kita berpikir amal soleh itu menumpuk apa? Mengumpulkan pahala itu kan mengumpulkan apa nih? Mengumpulkan ya hadiah dari Allah kita kumpulkan sampai menumpuk jadi gunung ya, pahala itu gunung, itu yang mau kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ahwal fiha, tidak seperti itu kata Syekh Abdul Qadir. Fal li'annal mu'mini fiha wa amilus solihati li maknal ayat, maka maksud amilus solihat dimaksud ayat itu ialah ila wazhillahi ayakfiru junubakum wa yarhamu alaikum, supaya tidak lain Allah memberikan selalu ampunan kepada kita, mengasihi sayangi kita, memberikan kemaafan kepada kita, memberi ampunan kepada kita. Bal hasil fiha li hayati minal awali ila akhiri hayatiha hatta ta'tiyakal yakin, dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Subhanallah. Jadi hakikat kita beramal itu sebenarnya apa? Kita sembahyang, kita beribadah, minta ampun nih sebenarnya. Minta ampun, apalagi minta rahmat Allah, minta kasih sayangi Allah, minta kemaafan Allah, minta keselamatan Allah. Lau annahu fiha la haula wala quwata illa billah. Sementara kita ini tidak ada daya dan kekuatan. Contoh virus corona, siapa yang bisa? Dengan virus corona ini tidak bisa kan? Semuanya bergantung kepada Allah. Fal fi hadhihi dunya hijaban ala nasi ajma'in illa fiha liqadrillahi ta'ala. Di balik dari semua kejadian peristiwa ini ada qadar Allah Subhanahu wa taala. La yumkinu mautan ala nasi ajma'in li sababi virus corona. Tidak mungkin mati semua manusia gara-gara virus corona. Kenapa ya, Ren? Kalau matian kita gara-gara virus corona ini nanti semuanya belum waktu kiamat lagi datang. Nanti sampainya waktu kiamat bingung malaikat siapa? Malaikat siapa, Ren? Niup trompet, Israfil, put, ya kan udah matian orang. Ternyata 1000 tahun yang lewat sudah matian, manusia habis dah, ada lagi makhluk di alam semesta ini. Ya kah? Wah, ya malaikat, apa kan udah matian nih ya malaikat. Oh, diselidiki oleh malaikat ternyata ada virus corona, matian semua manusia. Fa inna mautan, karena sesungguhnya kematian itu la yastaqdimuna wa la yastakhiruna fi indillahi, tidak bisa didahulukan, tidak bisa didahulukan, tidak bisa dikemudiakan atau diakhirkan, tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, ini hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini cara pandang terhadap kehidupan itu berbeda dengan cara pandang kita, karena beliau memang pandangan kawasul kawas, pandangan seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, pandangan orang Habibullah, kecintaan Allah. Dan beliau ini keturunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikaruniakan kepada beliau macam-macam pengetahuan. Bahkan kalau di Indonesia itu hampir seluruh Indonesia ya, bahkan seluruh dunia ya, orang menghauli Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Orang hampir di semua tempat ya. Bal fiha bil wasilati. Bahkan kalau kenapa beliau ini diberi gelar dengan sebutan wali kutub ya, kutub azam.
Kutub Rabbani, Kutubul Gaus. Kutubul Gaus itu karena beliau ini kalau dipanggil datang, luar biasa. Alam arwahnya luar biasa. Jadi kalau orang sudah sedang banyak cerita orang yang sedang di lautan, ada yang di pesawat, di mana dia pada saat kondisi yang keadaan lelah, dia panggilnya lah Syekh Abdul Qadir datang. Nah itu kelebihan beliau. Kalau ya memanggil kalau belum Kutubul Gaus biasanya tidak datang, tapi kalau yang Kutubul Gaus ini langsung datang. Nah itu kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan memang luar biasa ilmu beliau, ternyata kenapa karamat beliau seperti itu, karena memang ilmu beliau ini luar biasa, cara pandangnya berbeda. Kalau kita melihat tadi beramal soleh ini apa? Numpuk amal. Numpuk apa? Numpuk. Nah, pahala ya, numpuk poin. Tapi kalau beliau tidak. Kata beliau sebenarnya kita membuka tirai untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Jadi kita beramal saleh itu sebenarnya supaya Allah mengampuni dosa kita yang kita ketahui atau tidak, membersihkan diri kita, bahasa lainnya membersihkan diri kita yang selama ini ruh kita bergelimbang dengan kehidupan dunia ini asik sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Fal ilmu, maka ketahuilah al munazilu alaina ilmani. Ilmu itu diberikan kepada kita dua keadaan. Ilmani yakni ilmu zahir wa ilmu batin, yakni ilmu zahir dan ilmu batin, yakni asy-syariah wal ma'rifah, yaitu ada ilmu syariah dan ada ilmu ma'rifah. Ilmu syariah itu yang ilmu zahir. Kalau Anda mengerjakan sholat, kalau Anda tidak mengerjakan sholat, Anda akan masuk neraka. Kalau Anda rajin mengerjakan sholat, Anda masuk surga. Itu ilmu syariah namanya, syariah johir itu namanya. Fadilat membaca salawat, kalau membaca salawat sekian akan mendapatkan sekian, itu syariat johir. Bersedekah kalaunya banyak, makin banyak sedekah itu makin besar pahalanya di sisi Allah. Itu syariat johir, akan mendapatkan ini, berkah ini dan semua. Itu namanya syariat zahir. Yang kedua adalah wasani wal ma'rifah. Yang kedua adalah ma'rifah. Fa'amara bisyariati ala zahirina wa bil ma'rifati ala batinina. Ketahuilah perintah Allah di dalam ilmu syariah itu ada zahirnya dan ma'rifah itu pada batinnya. Maka fa inna fiha ijtima'ahuma ilmul hakikah kassajarati wal awraqi yahsilu minha asyamarah. Maka ketahuilah menggabungkan dua keadaan itu, ilmu syariat dan ilmu ma'rifah itu digabungkan satu, bagaikan seperti kassajarati wal awraqi, bagaikan seperti pohon, wal awraqi dan daun-daun. Pohon itu kalau tidak ada daun, maulah berbuah, Rin? Nggak mau berbuah. Daunnya aja bang, habis makan kambing tuh. Nah, kata beliau, kalau Anda melihat itu ada pohon, ada daun, maka hasilnya wayahsilu minha as-samarah. Maka hasil dari pohon dan daun itu adalah buahnya. As-samarah itu buah. Kalau Anda hidup Anda hanya sajarah saja, pohonnya saja tanpa daun, keringlah Anda. Tapi kalau Anda daunnya saja, sia-sia juga Anda. Nah, jadi keduanya, kama qala Allah Ta'ala marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzagun la yabghiyan. Ketahuilah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan. Allah ciptakan dua lautan yaltaqiyan yang tidak pernah bertemu keduanya. Subhanallah. Sudah tahu kita nih lah, sudah ada di TV, ada lautan yang asin dan tawar kah? Asin dan tawar tidak bisa bertemu dia. Yaltaqiyan bainahuma barzagun layab gian, di antara keduanya barzagun layab, ada dinding yang layab gian yang tidak bisa tembus satu sama lain. Subhanallah, seperti itu al-ayah. Sama kita alam barzah.
alam kita ini ada alam manusia. Ini kita nih, beli lihatannya alam manusia nih. Ada lagi alam misal. Alam misal itu pikiran kita. Yang di pikiran kita, yang kita hayal. Ada seseorang menghayal bikin pesawat. Di pikirannya, dirancangnya, lalu dikeluarkannya, dimuntahkannya, diekspresikannya, bikin pesawat, akhirnya jadi pesawat. Itu dari alam misal. Yang ketiga adalah alam ruh. Jin-jin, setan-setan bergentayangan di alam ruh. Jadi kalau ingin bertemu dengan jin dan setan, kemana? Ke alam ruh. Jin dan setan ini bisa ke alam manusia, ke alam kita, yaitu pada alam misal. Di alam misal. Adalah jin kelihatan lah. Adakah pernah melihat jin? Karena dia berada di alam misal adalah di pikiran kita. Itulah mempengaruhi kita. Bisa lewat mimpi, bisa membisiki kita, melewati yang disebut dengan alam misal. Alam misal itu di sana terkumpulnya indera manusia. Indera manusia itu di alam misal. Jadi dia masuk di situ. Fa inna fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitan yajri fid dam. Karena itu setan itu berjalan di dalam darah kamu. Maka darah di situ, jalan darah itu, siapa yang mempengaruhi darah? Otak kita, indera kita. Jadi yang mempengaruhi darah kita ini sebenarnya indrawi kita. Percayalah Bapak lah. Coba Bapak membayangkan Bapak kelaparan. Ada pernah lah, bayangkan diri kelaparan. Lapar enggak kita akhirnya? Lapar enggak? Lapar. Terbalik, pada saat kita lapar, bisakah kita membayangkan kenyang? Contohnya pada bulan puasa. Yalah, waktu bulan puasa kita tahu kita nih lapar, tapi kita bayangkan kenikmatan yang akan kita dapatkan apa, enaknya puasa itu. Akhirnya apa? Perut kita tidak lagi terasa lapar, bahkan enjoy kita menikmati puasa. Nah, ini alam misal. Di situ masuk setan bisa. Karena alam misal ini bal piha ilman, di situ ada ilmu. Wa aqlan, di situ juga ada akal kita. Akal dan ilmu itulah bertemu di dalam alam misal itu. Wujudnya, pintunya, babuhu piha, babnya ada di dalam diri kita. Nah, kayak itu misalnya. Ada dalam diri kita itu. Jadi setan itu berada, pintunya, mau melihat pintunya di dalam diri kita. Makanya bisa sembunyian menggodanya, biar kita diam di mana aja, di atas gedung, naik ke atas tinggi-tinggi sebagainya, bisa terus dia menggoda kita. Kenapa jadi bisa? Kenapa Ren? Karena pintunya di dalam tubuh kita, dalam diri kita ini. Langsung bukanya pintunya, langsung berbisik dia. Yalah. Memang sulit kata menggambarkan semua itu ya, tapi itu alam roh. Kemudian ada alam barjah. Alam barjah itu berada di alam roh. Bal lil insani yaqululi walidaini ala arwahihi. Contohnya fi manam. Ketika seorang anak bermimpi ibu bapaknya datang kepadanya. Mungkin ada pernah gitu, wahai anakku, doakan aku. Itu kan biasanya si anak didatangi oleh orang tuanya melewati mimpi pada saat orang tuanya sudah meninggal. Wahai anakku, doakan itu. Itu pertemuan kita dengan mereka di alam ruh namanya. Maka si anak pun akhirnya apa? Duduk dia baca Yasin, membaca surah, membaca tahlil. Makanya kalau orang sudah biasa mentahlil, orang tua mentahlilkan mungkin setahun sekali. Kalau hafal doa tahlil, setiap hari tahlil akan sini bagus lagi. Maka nanti bentuk mimpinya beda. Kalau tadi itu kan menegur, nanti bentuk mimpinya adalah senyum beliau. Oh, dua orang tua itu kan senyum pada kita.
Karena kita doakan, senyum dia, senyum. Itulah suatu ungkapan di dalam alam ruh manusia bahwa mereka merasakan, mendapatkan nikmat atas apa yang kita lakukan di dunia. Makanya orang dulu berkata apa? Jangan nakal, kasihan abah mama di mana aja? Di kubur ya, lah. Itu benar itu. Wa min qaulihi fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab Tanqihul Qaul aw Lubabul Hadis li Imam Suyuti wa syarahu fiha lil Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Al-Bantani Tanqihul Qaul yang mensyarahkan dari Lubabul Hadis Imam Suyuti, Syekh Nawawi mengutip sebuah hadis sahih mengatakan lau annal insana fi qabri au yajri fi qabri wa yaquluna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir nuran alal qabri. Siapa yang membaca di pekuburan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir nuran fil qabri, maka bercahayalah kuburan-kuburan itu. Nah, jadi kalau ada kesempatan kita ke tempat orang tua ziarah, baca kalimat itu la ilaha illallah wa la, itu termasuk menerangi kubur mereka, termasuk keindahan di dalam kubur mereka. Fa'anna fiha liqaulillahi ta'ala fi kitabil karim, karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya inda rabbihim yurjaqun. Ini bagi salam gaib aja kita nih lah. Apakah? Nah, baik aja kah? Ini kita pakai salam gaib aja nah. Mbak alam dunia terus sekarang hari-hari ini kita nih jadi pakai salam gaib aja kita nih lah. Nah, tapi memang itu di dalam agama kita ya, riwayatnya memang dalam riwayatnya. Makanya kita tuh pakai dalil, pakai ada Al-Quran, ada hadis, itu menunjukkan memang dalam agama. Sampai mana itu? Nah, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tasabanal ladzina qutilu, mereka mengira orang-orang yang mati fisabilillah di jalan Allah itu amwat mati. Bal ahya, tapi mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka yurjaqun, mendapatkan nikmat Allah. Berarti orang yang di alam arwah, alam barzah itu ada yang mendapatkan nikmat, ada yang tidak. Wa kaifa liwalidaikum, bagaimana kedua orang tua kita? Nah, ini masalahnya. Apakah mereka mendapat nikmat atau tidak? La na'lamu fiha, karena kita tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak tahu si ini sedang mendapat nikmat atau tidak, apa yang kita lakukan? Yuqalu fiha doa alaihi, maka kita harus melakukan doa terhadap mereka. Wa tanbih bihajahil kalam di kitabi Ar-Ruh li Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini adalah satu peringatan daripada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Ar-Ruh. Nah, tak keluaran dibacalah kitab Ar-Ruh. Jadi Syekh Ibnu Qayyim pian pernah dengar Wahabi Salafi lah. Wahabi Salafi itu kada percaya nang ulun kesahakan semuanya ini kada percayanya. Karena kada percaya ulun bacakan dedengkotnya, paham lah dedengkotnya. Dedengkotnya tuh apa ya lah, tokoh yang dianggapnya ulama nang dimuliakannya. Salah satunya adalah murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini ada mengarang kitab. Nama kitabnya itu namanya Ar-Ruh. Paham lah pian? Ruh. Kitab namanya kitabnya Ruh. Nah, judul kitabnya aja Ruh. Wa yuqalu fiha li safhati ihda asara. Dalam kitab beliau dalam halaman 11 berkata beliau. Apa kata beliau? Lau anna ahlal qabri, andaikan seorang ahli kubur itu, orang yang dalam kubur itu, la yusma, tidak bisa mendengar, ma yuqalul insani fid dunya,
apa yang dikatakan oleh orang yang ada di dunia, wala yaqulu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam awil hadisin sahih faqrajahu fiha lil Imam Muslim. Maka tidak mungkin ada hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan, nah jarul ya. Apa di dalam hadis riwayat Imam Muslim? Apabila Anda datang ke kubur, faqul assalamu alaikum ya ahla diyari, ya lah, ini insyaallah lahikun. Tidak mungkin ada ajaran di dalam hadis Nabi yang sahih, ujar Sidin. Andaikan orang dalam kubur itu tidak mendengar, tidak mungkin ada hadis Nabi. Jadi yang iyanya itu apa? Orang dalam kubur itu pasti mendengar, karena ada hadis Nabi ini mengatakan, apabila engkau datang ke pekuburan, ucapkanlah kepada ahli kubur itu assalamu alaikum. Pal jawabu bisalami wa alaikumsalam. Padahal ucapan assalamualaikum itu memerlukan jawaban wa alaikum salam bi kitabin. Karena sifat bacaan itu adalah sifatnya muqatabah. Muqatabah itu berhadap-hadapan. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum itu muqatabah, berhadap-hadapan. Pal wajib, maka wajib bagi manusia menjawab salam kita itu. Itu membuktikan karena bayyina lahu, ujar Sidin, ahli kubur itu yusma mal kalam minal insani assalamualaikum. Itu membuktikan Sidin, orang dalam kubur itu menjawab salam orang yang ada di hadrat kehidupan ini. Ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, dia menjawab. Nah itu Pak, dedengkotnya sekali memadahkan saat kada percaya juga, buka di halaman 11 kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu salah satunya. Nah, sampai isa dah. Dikit lah. Pal hasil ilmu zahir wa ilmu batin la yahsilul hakikata wa la yasilu illal maksudi pal ibadatul kamilat bihima la bi ahadihima. Karena itu hasil daripada maksud kami, janganlah, tidak ada ibadah yang sempurna itu kecuali dengan menggabungkan antara syariah dan ma'rifah, atau bahasa lain syariah dan hakikat. Nah itu kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman lam ya'rifhu, siapa yang tidak mengenal Allah, kaifa ya'buduhu, maka bagaimanakah mungkin orang bisa beribadah kepadanya. Pal ma'rifah, ketahuilah ma'rifah itu innama tahsilu bikasbi hijabin nafsi. Ma'rifah itu sesungguhnya juga bermanfaat untuk membuka tirai yang terhijab diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pal akhir wal afu minkum, ulun minta maaf, minta reda lawan pian karena waktu juga yang membatasi kita. Wa aqulu minkum, dan ulun bepender lawan pian mengatakan pian wallahul muwaffiq wa aqamatoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.